Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nia, Ibu Prima, serta teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Putri Nadila, Restu Anggreni, Putri Ayu, Ella Sarifah, dan Hanifatul Muslimah akan menyampaikan materi terkait fertilisasi dan implantasi. Adapun pokok bahasan yang akan kita sampaikan, yang pertama ada konsep atraksi, pengenalan dan aktivitas gamet prafertilisasi, konsep fusi atau penggabungan, konsep mono dan polispermi, dan konsep cleavage, serta konsep implantasi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak materi berikut ini. Yang pertama ada konsep atraksi, pengenalan dan aktivitas gamet prafertilisasi. Prafertilisasi itu sendiri meliputi perkembangan organ reproduksi seksual, perkembangan kromosom, meiosis, organogenesis, dan spermatogenesis. Dapat dilihat dari gambar berikut, di mana ada proses spermatogenesis dan oogenesis yang merupakan salah satu prafertilisasi, di mana spermatogonium berdiferensiasi menjadi spermatozoa dan oogonium berdiferensiasi menjadi ovum. Kalau ditanya, apa sih itu fertilisasi? Pasti jawabnya bertemunya ovum dengan spermatozoa. Jadi, betul sekali ya, fertilisasi itu merupakan proses penyatuan ovum dengan spermatozoa, yang mana menjadi tahap awal pembentukan embrio. Fertilisasi diawali dengan proses pembentukan gamet yang disebut dengan gametogenesis, yaitu proses pembentukan spermatozoa pada sel kelamin jantan dan pembentukan ovum pada sel kelamin betina. Fertilisasi itu sendiri merupakan peleburan dua gamet yang dapat berupa nukleus atau sel-sel bernukleus untuk membentuk sel tunggal yang disebut dengan zigot. Fungsi utama dalam fertilisasi yaitu mengkombinasikan perangkat-perangkat haploid kromosom dari dua individu menjadi satu sel diploid tunggal. Fertilisasi bertempat di tuba Fallopi atau oviduct, lebih tepatnya pada bagian distal, dan pada proses ini akan terjadi kontraksi secara spasmatik yang dipengaruhi oleh hormon estrogen. Fertilisasi terjadi selama 3 hari setelah terjadinya ovulasi. Dalam proses fertilisasi ada otot yang berperan dalam melakukan relaksasi, yaitu adalah otot polos yang dipengaruhi oleh progesteron. Dan relaksasi oleh otot polos ini memungkinkan terjadinya transport embrio ke dalam uterus. Persiapan sebelum fertilisasi yaitu waktu terjadi ovulasi, sekresi mukus pada serviks bertambah banyak dan menjadi lebih encer, sehingga memudahkan perjalanan sperma. Selanjutnya ada kontraksi otot pada uterus dan oviduct akan membantu transport sperma. Dan untuk oosit sendiri, pada waktu ovulasi, bagian ujung oviduct akan mendekat dan melakukan kontak dengan ovarium. Dan pada fimbriae, pada ujung oviduct akan memasukkan sel telur ke dalam oviduct. Gerakan peristaltik otot oviduct akan membawa sel telur ke daerah ampula. Sebelum fertilisasi berlangsung, terdapat tahapan-tahapan persiapan dari ovum maupun spermatozoa. Terdapat 4 tahapan fertilisasi, meliputi tahap persiapan, tahap pengikatan spermatozoa dengan sel telur, tahap peleburan, serta reaksi kortikal. Dan untuk tahap persiapan, terjadi kapasitasi dan reaksi akrosom. Pada tahap ini, ejakulat spermatozoa tidak dapat memfertilisasi telur ketika berada di vagina.
Spermatozoa tersebut harus melewati pematangan fisiologis terlebih dahulu. Pematangan inilah yang disebut dengan kapasitasi. Nah, kapasitasi ini bertujuan agar spermatozoa memiliki kemampuan untuk membuahi sel telur. Prosesnya berlangsung sekitar 5 hingga 7 jam. Kapasitasi biasanya terjadi di bagian uterus dan oviduct dan difasilitasi dengan adanya cairan dan saluran reproduksi betina. Pada tahap ini terjadi peningkatan konsentrasi Ca2+, motilitas spermatozoa meningkat, dan antigen yang berada di permukaan spermatozoa pun menghilang, sehingga memungkinkan spermatozoa lebih reseptif terhadap pengikatan sel telur. Dengan terjadinya kapasitasi, memungkinkan timbulnya reaksi akrosom. Selanjutnya ada tahap pengikatan spermatozoa dengan sel telur. Reaksi akrosom harus terjadi dulu sebelum spermatozoa dapat melebur dengan sel telur. Akrosomal merupakan proses yang mengadakan penetrasi selubung telur untuk memungkinkan terjadinya fusi membran plasma sel telur dan spermatozoa. Setelah tahapan ini, peranan zona pelusida menjadi sangat penting. Nah, zona pelusida ini merupakan filamen dari 3 glikoprotein yang berikatan silang dalam jaringan 3 dimensi. Selanjutnya ada tahap peleburan. Fusi atau peleburan 2 gamet menginisiasi beberapa reaksi penting di dalam sel telur. Reaksi penting yang terjadi di antaranya berada di membran sel telur. Setelah berlangsungnya reaksi akrosom disusul dengan peleburan atau fusi membran spermatozoa dengan membran sel telur. Nah, peleburan terjadi pada mikrofili yang terdapat di permukaan sel telur, tempat keping metafase kedua dan badan polar pertama dengan membran postkromosomal spermatozoa. Senyawa penting seperti fertilin yang terdapat pada membran posterior kepala spermatozoa serta integrin protein transmembran yang dijumpai di permukaan membran plasma sel telur. Kedua terlibat dalam peleburan membran plasma dan sel telur. Selanjutnya ada reaksi kortikal, di mana reaksi ini menyebabkan zona pelusida menjadi keras sehingga mencegah spermatozoa lain untuk berikatan dengan zona pelusida dan mencegah terjadinya polispermi. Membran sel telur akan membentuk lapisan proteksi yang mencegah terjadinya polispermi. Setelah masuknya spermatozoa ke dalam sel telur akan menimbulkan terjadinya reaksi kortek yang menyebabkan spermatozoa lainnya yang terikat CP3 tidak dapat menerobos masuk ke dalam sel telur. Hal tersebut merupakan mekanisme pencegahan polispermi. Jadi gini teman-teman, untuk lebih ringkasnya ya, proses fertilisasi itu yang pertama, sperma itu nggak bisa langsung nembus selubung jeli yang ada pada sel telur. Jadi dia harus mengalami kapasitasi terlebih dahulu. Nah, kondisi spermatozoa yang mengalami perubahan fisiologis dan menyebabkan reaksi akrosom ini akan memicu juga terjadinya pelepasan enzim hidrolitik oleh akrosom sehingga terbentuklah lubang dalam selubung jeli. Nah, hal ini itu bertujuan agar si sperma bisa masuk ke dalam sel telur gitu. Nah, kalau udah terjadi lubang, sperma akan masuk, dan kalau udah masuk, dengan otomatis sel selubung jeli pada sel telur akan tertutup kembali. Dia akan tertutup kembali, dan proses ini tuh dinamakan dengan reaksi korteks, di mana granula korteks dalam sel telur menyatu dengan membran plasma. Nah, kandungan yang disekresikan ini memenggal reseptor pengikat
sperma dan menyebabkan selubung fertilisasi terbentuk. Nah, hal ini itu bekerja sebagai pemblokiran lambat terhadap polispermia. Karena kalau udah ada satu sel sperma yang masuk, maka tidak akan bisa ditembus lagi oleh sperma-sperma lain gitu. Nah, zona reaksi ini tuh menjadi zona yang tidak dapat ditembus oleh sperma lain melalui pelepasan enzim dari butiran kortikal oosit untuk mengubah struktur dan komposisi zona. Nah, kalau udah masuk, terjadilah pembentukan dan penggabungan pronukleus jantan dan betina. Maka terjadilah fertilisasi. Seperti itu. Kemudian fertilisasi itu waktunya itu sekitar 24 jam terhitung dari ovulasi. Nah, pada proses fertilisasi itu tentu terdapat banyak sperma yang masuk ke dalam serviks. Namun hanya ada satu sperma yang bisa membuahi sel telur. Sperma manusia itu bertahan kurang lebih 48 jam di saluran reproduksi wanita. Nah, sekitar 200 sperma dapat mencapai tempat fertilisasi. Yang lain itu didegenerasi dan diabsorpsi oleh saluran reproduksi wanita. Selanjutnya ada konsep mono dan polispermi. Nah, monospermi itu sendiri merupakan proses normal pembuahan sel telur dengan sel sperma. Sesuai dengan namanya monospermi. Mono artinya satu. Nah, jadi proses ini itu hanya melibatkan satu sel telur dan satu sel sperma. Begitu sperma masuk ke dalam sitoplasma sel telur, dengan otomatis sel telur akan mencegah masuknya sperma tambahan dengan mengembangkan blok pada zona pelusida dan membran plasma sel telur. Dengan melakukan hal itu, pembuahan mempertahankan jumlah kromosom yang konstan pada setiap generasi. Secara umum, gamet mengandung satu set kromosom. Ketika sel telur dan sperma bersatu, ia menciptakan zigot dengan sifat diploid yang mengandung jumlah kromosom normal sel vegetatif. Yang kedua ada polispermi. Nah, polispermi ini merupakan pembuahan sel telur dengan lebih dari satu sperma. Sesuai dengan namanya teman-teman, polispermi. Poli artinya banyak. Jadi satu sel telur ini dibuahi oleh beberapa sel sperma gitu. Lebih dari satu sel sperma. Kalau yang umumnya cuma satu sel sperma, tapi kalau ini dibuahi beberapa sel sperma. Nah, maka polispermi ini itu akan menghasilkan organisme yang mengandung 3 set atau bahkan lebih banyak, lebih dari 3 set kromosom. Nah, sel telurnya itu berkontribusi 1 set, sedangkan yang berkontribusi lainnya itu adalah kromosom dari sel sperma. Karena sebagian besar waktu polispermi itu bersifat patologis, maka dengan otomatis dia akan menghasilkan embrio yang abnormal juga. Begitu teman-teman. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Mbak Hanifatul. Dipersilahkan. Selanjutnya, poin D ada cleavage atau pembelahan sel zigot. Cleavage adalah pembelahan zigot secara cepat menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut blastomer. Stadium cleavage merupakan rangkaian mitosis yang berlangsung berturut-turut segera setelah terjadi pembuahan yang menghasilkan monura dan blastomer. Terdapat 4 macam pembelahan cleavage, yaitu yang pertama, meridian, yang melewati poros kutub animal dan vegetal.
Selanjutnya, vertikal melewati tegak sejak dari kutub animal sampai vegetal tidak melewati poros kutub animal dan vegetal. Kemudian ekuator tegak lurus terhadap poros kutub animal, vegetal, dan di pertengahan antara kedua kutub. Selanjutnya, yang terakhir ada latitudinal yang sejajar dengan bidang ekuator. Selanjutnya ada tahap-tahap pembelahan sel. Yang pertama ada stadium morula. Morula adalah suatu bentuk sel seperti bola bulat akibat pembelahan sel terus-menerus. Morula merupakan pembelahan sel yang terjadi setelah sel berjumlah 32 dan berakhir bila sel sudah menghasilkan sejumlah blastomer yang berukuran sama akan tetapi ukurannya lebih kecil. Yang kedua ada stadium blastula. Blastulasi adalah proses yang menghasilkan blastula, yaitu campuran sel-sel blastoderm yang membentuk rongga penuh cairan sebagai blastocell. Pada akhir blastulasi, sel-sel blastoderm akan terjadi dari neural, epidermal, notochordal, mesodermal, dan endodermal yang merupakan bakal pembentuk organ-organ. Yang ketiga ada stadium gastula. Gastula adalah bentukan lanjutan dari blastula yang pelekukan tubuhnya sudah semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh, embrio, serta rongga tubuh. Gastula pada beberapa hewan tertentu seperti hewan tingkat rendah dan hewan tingkat tinggi berbeda dalam hal jumlah lapisan dinding tubuh embrionya. Tripoblastik yaitu hewan yang mempunyai 3 lapisan dinding tubuh embrio, yaitu lapisan bagian luar atau endoderm, lapisan bagian tengah atau mesoderm, dan lapisan bagian dalam atau endoderm. Jadi, gastulasi merupakan proses pembentukan 3 lapisan embrionik. Dalam perkembangan selanjutnya, lapisan embrionik akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan menghasilkan bagian organ tubuh. Next, selanjutnya ada konsep implantasi. Implantasi atau disebut juga dengan nidasi merupakan proses tertanamnya embrio yang merupakan hasil dari konsepsi ke dinding uterus atau endometrium yang selanjutnya mengalami perkembangan. Implantasi biasanya terjadi pada hari ke-5 sampai hari ke-8 dari perkembangan embrio. Menjelang terjadi implantasi, zona pelusida lenyap dengan jalan lisis. Sebelum implantasi, cairan blastosul mengandung banyak ion kalium dan bikarbonat. Bahan ini berasal dari cairan rahim. Setelah terjadi implantasi, jumlah kalium dan bikarbonat berkurang sehingga sama dengan kadar yang terdapat di dalam serum induk. Next, selanjutnya ada proses implantasi. Proses implantasi terjadi setelah melalui proses fertilisasi dan proses cleavage atau pembelahan. Yang pertama, zona pelucida akan terlepas sebagai aktivitas dari enzim proteolitik dari air uterus disebut proses hatching. Lalu bagian dari
blastosit yaitu tropoblast akan menempel pada endometrium dan berkembang menjadi plasenta yang berfungsi sebagai penyuplai zat makanan pada fetus. Kemudian saat berkontak dengan endometrium, sel tropoblast melepas enzim pencernaan protein. Selanjutnya, membran plasma tropoblast tersebut berdegenerasi membentuk sintitium yang multinukleat yang nantinya menjadi plasenta bagian fetal. Saat implantasi selesai, seluruh blastokis terbenam ke dalam endometrium dan sel tropoblast terus mencerna sel desidua di sekitarnya untuk menyediakan energi bagi embrio sampai plasenta terbentuk. Next, selanjutnya ada jenis-jenis implantasi. Yang pertama, implantasi interstisial, yaitu terjadi pada manusia, simpanse, dan marmut, di mana implantasi embrio merusak jaringan stroma uterus sedemikian dalam, kemudian embrio masuk ke dalam stroma dan permukaan uterus akan menutup daerah bekas masuknya embrio. Yang kedua ada implantasi eksentrik, yaitu seperti pada monyet, rhesus, anjing, kucing, dan tikus. Kerusakan stoma terjadi hanya sebagian dan embrio yang berkembang masih berhubungan dengan lumen uterus. Yang ketiga ada pada implantasi superficial, yaitu seperti pada kuda, babi, sapi, domba, dan kambing. Pelekatan hanya terjadi pada permukaan uterus dan relatif tidak terjadi. Next, yang selanjutnya ada tahapan implantasi. Hasil pembelahan zigot akan menjadi blastula atau blastosis terjadi dari inner cell mass atau embryoblast dan tropoblast dan akan menuju ke dalam uterus. Yang kedua ada blastosis mengalami proses staging atau menetas untuk keluar dari selubung zona pellucida. Proses menetas diakibatkan ekspansi blastosis karena enzim-enzim proteolitik yang dihasilkan oleh tropoblast maupun endometrium. Zona pellucida semakin menipis dan akhirnya rusak sehingga memungkinkan embrio keluar dari zona pellucida. Yang terakhir, selanjutnya blastosit yang telah menetas akan segera melakukan pelekatan dengan dinding endometrium, uterus atau hewan implantasi invasif atau melanjutkan ekspansisnya untuk kemudian baru melakukan pelekatan dengan endometrium, yaitu hewan implantasi non-invasif. Next, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Quotes untuk hari ini dikutip dari Charles Darwin. It is not the strangest of the species that survives, nor the most intelligent that survives, it is the one that is most adaptable to change. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan berkah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.